إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitaidu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadrimiyah, kitab fikih dalam mazhab Syafi'i karangan Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Fadl rahimahullah ta'ala. Masih di kitab shalah, ya, berkaitan dengan sujud sahwi yang disebutkan oleh musannif. Ada 3 sebab, kemudian di Busrul Karim ada 5 sebab. Sebab yang pertama yaitu tarku kalimatin minat tasyahud ala wal, jadi meninggalkan sunnah ab'ad atau sebagian dari sunnah ab'ad. Kemudian sebab yang kedua, fi'lu ma la yubtilu sahwu wa yubtilu amduhu, melakukan sesuatu yang tidak sengajanya tidak membatalkan, adapun sengajanya membatalkan. Jika ini dilakukan tanpa kesengajaan maka disunahkan untuk sujud sahwi. Contoh, kal kalam al qalil, ya, bicara yang sedikit nasian dalam keadaan lupa, atau al akli al qalil nasian, masuknya makan sedikit. Jadi sebab kedua atau kaidah, termasuk kaidah juga yang kedua, yaitu apa tadi? Fi'lu ma la yubtilu sahwu wa yubtilu amduhu, melakukan sesuatu yang jika tidak sengaja tidak batal sholatnya, jika sengaja batal. Maka keluar dari kaidah ini, ya, tidak sujud kalau melakukan ma la yubtilu sahwu wal amduhu. Tidak sujud sahwi kalau melakukan sesuatu yang perbuatan ini sengajanya tidak batal, apalagi tidak sengajanya. Contohnya adalah iltifat, menoleh, kemudian melangkah 1 langkah atau 2 langkah, maka tidak ada sujud sahwi. Namun ada yang dikecualikan, yaitu disunahkan untuk sujud sahwi, ya, ketika yaitu menakal rukun, ya, memindah rukun, yaitu dikatakan di matan ila in qara'a fi ghairi mahallil qira'ah, memindah rukun, ya, memindah rukun bukan pada tempatnya. Misalnya membaca Fatihah bukan pada tempatnya, ya, misalnya membaca Fatihah ketika duduk tasyahud, ya, atau membaca tasyahud ketika berdiri. Nah, ini sebenarnya, ya, sengajanya tidak membatalkan, tapi di sini disunahkan sujud sahwi. Ini adalah pengecualian. Nah, ini yaitu yang ini tidak membatalkan. Nakal rukun, ya, qauli tidak membatalkan, kecuali makanya yang disunahkan sujud sahwi itu menakal rukun qauli yang tidak membatalkan. Karena nanti ada menakal rukun qauli yang membatalkan. Di Busrul Karim disebutkan naklu salam amdan mubtilun, ya. Salam itu rukun qauli, ya. Kalau dipindah dibaca bukan pada tempatnya dalam keadaan sengaja, batal, ya. Demikian pula takbiratul ihram, misalnya bertakbiratul ihram di tengah-tengah sholat. Nakal rukun qauli ini bisa kita kategorikan terbagi menjadi 2, ya. Nakal ruknin qauliyin, ini ada yang mubtil, membatalkan, atau ghair mubtil, mubtil, ya.
mubtilun membatalkan. Ketika membatalkan ketika sengaja ya, yaitu inda ta'amud. Ketika sengaja ini batal. Mubtilun inda ta'amud. Contohnya apa? Contohnya yaitu nakal salam. Contoh naklu salam. Ya. Ada yang tidak membatalkan. Ghairu mubtil. Ini nakal salam. Kemudian yang kedua ada nakal takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ada yang tidak membatalkan, ghairu mubtil. Contohnya apa? Sebagaimana disebutkan di dalam matan, dalam kitab. Misalnya qara al-Fatihah fi ghairi mahalil qiraah. Qara'a fi ghairi mahali al-qiraah. Ini intinya yang di sini yang tidak membatalkan selain ini, selain dua. Jadi rukun qauli itu kan ada takbiratul ihram, ada membaca Fatihah, apalagi baca Fatihah kemudian membaca tasyahud. Nah, salat pada Nabi. Ini kemudian apa? Tasyahud fi ghairi mahali juga, tasyahud fi ghairi mahalihi. Kemudian as-shalah ala nabi. Pokoknya selain itu ya, selain salam dan takbiratul ihram, as-shalatu ala nabi. As-shalatu ala nabi. Ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan pada tempatnya ya, sama fi ghairi mahalihi. Fi ghairi mahalihi. Ini tiga ini contohnya ya. Rukun apa? Rukun qauli. Ya, itu rukun-rukun qauli ini sudah pernah kita sampaikan di pertemuan di awal-awal ya. Baik. Kemudian ada faedah di sini. Al-afal al-manhiyu anha arba'atu aqsam. Itu perbuatan-perbuatan dalam sholat yang dilarang itu terbagi menjadi 4. Ini kita ambilkan dari Surah Al-Karim. Al-af'al al-manhyu anha. Ya, terbagi menjadi 4. Yang pertama, bagian yang yubtilu amduhu wasahwuhu wajahluhu. Yubtilu
yubtulu amduhu wa sahwuhu wa jahluhu. Yang sengajanya ya, kemudian tidak sengajanya dan ketidaktahunya tetap membatalkan. Kemudian yang kedua, yubtilu amduhu wa jahluhu duna sahwuhu. Yang kedua, yubtilu amduhu wa jahluhu amduhu wa jahluhu duna sahwuhu, duna sahwihi, duna sahwihi. Kemudian yang ketiga, yubtilu amduhu ya duna sahwihi wa jahlihi. Yubtilu amduhu duna sahwihi wa jahli wa jahlihi. Yang ketiga, yang terakhir, la yubtilu mutlaqon, la yubtilu mutlaqon, tidak membatalkan secara mutlak. Ini perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam sholat, maka terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi 4. Kita lihat. Yang pertama, sengajanya, lupanya, ketidaktahuannya membatalkan. Yang kedua, sengajanya dan ketidaktahuannya membatalkan, sahwunya, ketidaksengajanya tidak membatalkan. Yang ketiga, sengajanya membatalkan, sahwunya ya, ketidaksengajanya dan ketidaktahuannya tidak membatalkan. Yang keempat, tidak membatalkan sama sekali. Ya. Kita lihat contoh yang diberikan di sini. Yang bagian pertama, sengajanya batal, tidak sengajanya membatalkan, tidak taunya juga membatalkan. Contoh al-kalam al-katsir. Contohnya apa? Al-kalam al-katsir. Nah, berkata yang banyak. Jadi kalau dalam sholat berkata banyak, itu sengaja batal. Kalau nggak sengaja gimana? Lupa, ya batal juga. Kalau nggak tahu hukumnya juga batal. Kemudian yang kedua, sengajanya dan ketidaktahuannya membatalkan. Kalau sahwun tidak. Contoh ini sengaja batal. Kemudian ketidaktahuannya juga batal. Tapi kalau sahwun tidak batal. Ini di Busarul Karim disebutkan kaziyadati ruknin fi'liyin. Ziyadatu ruknin fi'liyin. Ziyadah menambahi ruknin fi'liyin. Rukun gerakan. Misalnya nambah ruku. Sengaja nambah ruku batal. Sengaja nambah rukuk dan dia tidak tahu batal. Tapi kalau lupa, ya, maka tidak batal. Sahwunya tidak membatalkan.
ziyadatu ruknin fi'liyin, menambah rukun yang berupa gerakan. Karena rukun ada yang ucapan, ada yang berupa gerakan. Nah, ini contoh, ini rukun ucapan di sini ya. Nah, ini ada istilah rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan. Kemudian yang ketiga, yubtilu amdu dunasahwihi wajahlihi. Kalau sengaja batal, tapi kalau tidak tahu, tidak sengaja dan juga tidak tahu hukumnya, maka tidak batal. Di sini contohkan tanah Nuh, ya, berdehem, tanah Nuh. Tanah Nuh. Berdehem. Ini kalau sengaja ya mengeluarkan dua huruf ya, sengaja maka batal. Kalau dia nggak tahu, dia lupa atau dia nggak tahu, maka tidak tahu hukumnya, maka tidak batal. Atau contoh yang lain, al-mubtil al-khafi. Al-mubtil al-khafi. Apa itu? Pembatal yang samar, yang orang awam pun, bahkan kadang penuntut ilmu tidak tahu. Jadi detail, karena saking detailnya. Kemudian yang tidak membatalkan secara mutlak, contohnya al-harokatan, dua harokat, dua gerakan, al-harokatani, tidak batal. Atau apalagi iltifat ya, iltifat juga menoleh tidak. Ini perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam sholat, itu rinciannya seperti itu. Ada empat rincian. Baik. Kemudian musannif melanjutkan apa yang beliau sampaikan di masalah ini. Walau nasiya at-tasyahuda al-awwal fa dzakarahu ba'da intisabihi. Walau nasiya, seandainya nasiya si imam atau munfarid. Ya, ini ada imam atau dia munfarid sholat sendirian. Munfarid sholat sendirian, yaitu lupa at-tasyahuda al-awwala, tasyahud awal. Fa dzakarahu ba'da intisabihi, kemudian dia ingat setelah berdiri tegak, lam ya'ud, maka tidak boleh dia kembali. Tidak boleh kembali. Jadi ini ada orang sholat, dia sholat sendiri atau dia sebagai imam. Nah, ketika di rakaat kedua ini kan harusnya atau sebaiknya tasyahud awal, karena sunnah ab'ad ya. Kemudian dia tidak tasyahud awal, tidak duduk, tidak membaca tasyahud awal, dia langsung berdiri ya. Fa dzakarahu, kemudian diingat setelah dia berdiri tegak, setelah sampai pada posisi pada posisi yang sudah sah untuk membaca Al-Fatihah, yaitu pada posisi bi'alla yakuna aqrab ila aqalli ruku ya. Tidak lebih dekat dengan minimal ruku. La yakun bi'alla yakuna aqraba ila aqalli ruku. Sudah sudah berdiri tegak. Jadi lebih dekat ke berdiri daripada ke ruku. Maka lam ya'ud, tidak boleh dia kembali karena haram. Ya. Karena dia sudah talabus dengan suatu yang fardu, yaitu qiyam, berdiri. Maka ini nggak boleh kembali. Jadi misalnya sholat
munfarid ataupun imam ya. Kalau makmum beda hukumnya, kalau makmum, karena makmum mengikut imam. Jadi ketika dia di rakaat kedua ya, rakaat kedua setelah dia sujud, kemudian harusnya dia tasyahud awal, dia nggak tasyahud awal, dari sujud langsung misalnya duduk istirahat ataupun tidak, dia langsung berdiri, tidak tasyahud awal. Nah, langsung berdiri. Kalau dia sudah berdiri tegak, maka kemudian dia ingat, oh saya belum tasyahud awal, turun lagi nggak boleh, karena dia sudah masuk di rukun yang lain. Tidak boleh rukun itu ditinggalkan, diputus untuk melaksanakan yang sunnah, haram, nggak boleh kembali ya. Kapan nggak boleh kembali? Ketika sudah mendekati berdiri. Jadi misalnya dia dari sujud berdiri, kalau masih seperti ini misalnya bisa, tapi kalau sudah lebih dekat ke berdiri daripada ruku, taruhlah kalau misalnya ruku itu misalnya seperti ini ya, kan sampai roha menyentuh ya, dan dia sudah dekat berdiri, jadi sudah lebih dekat ke berdiri, lebih dekat berdiri daripada ruku. Kalau sudah seperti itu haram dia kembali lagi, karena dia sudah pada posisi di situ boleh membaca Fatihah karena sudah berdiri tegak. Nah ini dia tidak boleh kembali untuk melakukan tasyahud ya. Nah, bagaimana nanti konsekuensinya ketika dia kembali, maka akan kita bahas di sesi berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.